Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran daring. Sekarang kita membahas bab 4 atau bab terakhir di semester 1, yaitu teks laporan hasil observasi atau sering disingkat menjadi teks LHO. Sebelum ke pembahasan lainnya, di sini saya akan memberitahukan dulu apa-apa aja yang akan kita bahas. Pertama, pengertian teks LHO atau pengertian teks laporan hasil observasi. Kedua, tujuan teks laporan hasil observasi. Ketiga, ciri teks laporan hasil observasi. Keempat, struktur teks laporan hasil observasi. Kelima, aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Keenam, langkah penyusunan teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir, cara membuat ringkasan teks laporan hasil observasi. Oke, kita mulai pembahasannya. Pertama, yaitu pengertian teks laporan hasil observasi. Teks hasil observasi disebut juga teks laporan observasi atau teks laporan, yang artinya teks hasil pengamatan secara rinci, sistematis, dan bersifat faktual. Bersifat faktual maksudnya adalah semua yang berada di teks tersebut benar-benar ada atau fakta. Teks laporan hasil observasi juga sering disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis berdasarkan kriteria tertentu. Jenis teks ini mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, atau sifat umum, general, seperti benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Teks LHO atau teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Teks ini biasanya berisi fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Pembahasan kedua yaitu tentang tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuannya melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu dugaan awal. Karena sebelum melakukan pengamatan, kita pasti harus memiliki hipotesis terlebih dahulu atau dugaan awal. Misalnya, jika kita ingin membuat teks laporan hasil observasi pada kucing, maka perlu untuk mengamatinya dan membandingkannya dengan ras hewan sejenis, misalnya harimau, singa, atau jenis ras kucing lainnya. Yang ketiga, yaitu tentang ciri teks laporan hasil observasi. Di antaranya, isi teks bersifat objektif dan tidak memihak. Harus ditulis berdasarkan fakta yang terjadi pada saat pengamatan dilakukan. Isi teks tidak mengandung hal-hal yang bersifat penyimpangan, dugaan-dugaan yang tidak tepat, atau juga pemihakan terhadap sesuatu. Teks observasi disajikan dalam bentuk yang menarik, tata bahasa yang baik, susunan teksnya logis, dan isi dari teks berbobot dan berkualitas. Isi teks harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Keempat, struktur teks laporan hasil observasi. Setiap teks pasti memiliki struktur dan unsur pembangun. Demikian pula dengan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi disusun dengan struktur pernyataan umum atau klasifikasi atau bagian pembuka. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Kemudian ada deskripsi bagian atau bagian isi.
Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya terdapat pada deskripsi bagian. Kemudian ada deskripsi manfaat atau bagian penutup. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Dan yang terakhir ada simpulan, berisi ringkasan umum sesuatu yang dilaporkan. Simpulan boleh ada dan boleh tidak ada. Yang kelima, aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang kesatu, menggunakan kata benda atau nomina. Seperti hiu paus, Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih. Kata benda terbagi lagi menjadi verba dan prase verbal, yaitu yang berfungsi untuk menjelaskan ciri hiu paus memiliki mulut besar yang lebarnya bisa sampai 1,4 meter. Menjadi verba aktif dalam menjelaskan perilaku, misalnya ikan ini makan dengan menyaring air laut menyerupai kebanyakan jenis paus. Kemudian ada istilah, misalnya filter feeder, penyaring makanan, plankton soliter. Dan yang terakhir, paragraf dengan topik sentence atau kalimat utama untuk menyusun sebuah informasi. Setiap aspek yang dilaporkan diperinci dalam beberapa paragraf atau deduktif induktif. Yang kedua ada kata benda atau nomina. Kata benda atau nomina adalah kata yang mengacu kepada sesuatu benda, konkret maupun abstrak. Kata benda berfungsi sebagai subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Ciri-ciri kata benda dapat diingkari dengan kata bukan. Contoh, bukan gula, bukan rumah, bukan mimpi, bukan pengetahuan. Dapat diikuti dengan gabungan kata yang ditambah KS. KS di sini yaitu kata sifat. Atau yang sangat ditambah KS atau kata sifat. Contoh, buku yang mahal. Mahal di sini merupakan kata sifat. Pengetahuan yang sangat penting, orang yang baik. Ketiga ada frasa verbal. Frasa kerja atau frasa verba adalah frasa yang distribusinya sama dengan kata kerja atau verba. Contoh, adik sejak tadi akan menulis dengan pensil baru. Di sini sudah digarisbawahi, yaitu akan menulis. Keempat, frasa nomina. Frasa benda atau frasa nomina adalah frasa yang distribusinya sama dengan kata benda. Unsur pusat frasa benda yaitu kata benda. Contoh, Dita menerima hadiah ulang tahun. Yang kelima, berbagai istilah atau kata yang umum. Digunakan pada satu bidang tertentu, misalnya garpu tala dan destilasi. Keenam, kalimat yang hanya menggunakan satu verba disebut kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu verba utama yang menggambarkan aksi, peristiwa, atau keadaan. Kalimat simpleks yang sesungguhnya sama dengan kalimat tunggal, hanya mengandung satu struktur, S, P, O, K, P. S untuk subjek, P untuk predikat, O untuk objek, K untuk keterangan, P untuk pelengkap. Unsur yang diletakkan di dalam kurung belum tentu ada dalam kalimat. Pada contoh berikut ini yang dimaksud verba utama adalah membaca. Verba tinggal pada unsur subjek dianggap bukan verba utama. Kalimat tersebut mempunyai satu struktur, yaitu S,
sampai ke tempat. Contoh kalimat simplex. Tumbuh-tumbuhan tidak dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Tumbuh-tumbuhan tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Namun, tidak semua tumbuh-tumbuhan mempunyai bunga. Yang ketujuh, ada kalimat yang menggunakan dua verba atau lebih yang disebut dengan kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas lebih dari satu aksi, peristiwa atau keadaan sehingga mempunyai lebih dari satu verba utama dalam lebih dari satu struktur. Struktur yang satu dan struktur yang lain biasanya dihubungkan oleh konjungsi atau kata penghubung. Tetapi sering pula hubungan itu hanya ditunjukkan oleh tanda koma atau titik koma. Bahkan tidak ditunjukkan oleh tanda baca apapun. Kalimat kompleks dibagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat kompleks parataktik dan kalimat kompleks hipotaktik. Contoh kalimatnya, benda di dunia dapat dikelompokkan atas persamaan dan perbedaannya. Semua benda di dunia ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu benda hidup dan benda mati. Yang pertama sering disebut makhluk hidup dan yang kedua disebut makhluk mati. Kedelapan, kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung ialah kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat, atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Contohnya, ada kata dan atau tetapi sesudah. Dan masih banyak lagi, kalian bisa membacanya sendiri ya. Yang kesembilan, persamaan kata atau sinonim. Sinonim adalah pertalian dua kata atau lebih yang memiliki makna sama atau hampir sama. Suatu kata bersinonim dengan kata lainnya apabila dalam kalimat yang sama. Kata-kata tersebut dapat saling menggantikan atau kata-kata yang memiliki kesamaan arti secara struktural atau leksikal dalam berbagai urutan kata-kata sehingga memiliki daya tukar atau substitusi. Contoh, kata ciri persamaan katanya tanda. Kata benar persamaan katanya betul. Kata agar persamaan katanya supaya. Kata rajin persamaan katanya giat. Dan kata hemat persamaan katanya irit. Yang terakhir atau yang ke-10, lawan kata atau antonim. Antonim adalah kata-kata yang memiliki pertalian makna bertentangan secara penuh atau secara sebagian dalam berbagai urutan kata. Contoh, siang lawan katanya malam, pulang lawan katanya pergi, kaya lawan katanya miskin, panjang lawan katanya pendek, dan hidup lawan katanya mati. Mungkin kalau untuk antonim dan sinonim kalian sudah paham karena di SD kelas 5 dan kelas 6 kata antonim, persamaan kata atau antonim, sinonim dan lawan kata antonim itu sudah dibahas. Yang keenam, langkah-langkah penyusunan teks laporan hasil observasi. 1. Melakukan observasi objek penelitian yang akan dijadikan judul laporan. 2. Menentukan judul laporan yang baik dan benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. 3. Menyusun kalimat pembuka. 4. Menyusun isi laporan yang berisi gagasan atau ide pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. 5. Menulis kalimat penutup. Untuk menyusun teks laporan hasil observasi, setidaknya kita harus melihatkan 5W
tambah 1H dengan uraian sebagai berikut. What, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. 7. Membuat ringkasan rangkuman teks laporan hasil observasi. Ringkasan merupakan sekumpulan berbagai informasi untuk mempermudah pemahaman. Kata lain dari ringkasan, precis, yang berarti memotong atau memangkas, adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk singkat. Tujuan ringkasan yaitu membantu kita memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, seseorang dibimbing dan dituntun untuk membaca karangan asli dengan cermat dan menuliskan kembali dengan tepat. Manfaat ringkasan yaitu sebagai sarana untuk membantu kita dalam mengingat isi sebuah buku atau suatu uraian yang begitu panjang. Rangkuman memuat ide-ide pokok yang mewakili setiap bagian bacaan aslinya. Dengan membaca rangkuman, kita seakan-akan memahami keseluruhan buku secara utuh. Nah, di sini ada ide pokok. Ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok biasanya terdapat dalam kalimat utama. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Oke. Nah, di sini ada contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membacanya. Dan untuk bisa memahaminya, kalian harus membacanya sampai dengan selesai. Ini lanjutannya. Ini juga lanjutannya. Sama lanjutannya juga. Nah, ini analisis struktur dari contoh teks yang tadi, atau dari contoh teks yang berjudul wayang. Yaitu sebagai berikut. Paragraf ke-1 itu termasuk ke dalam pernyataan umum atau klasifikasi. Paragraf kedua sampai paragraf 7 termasuk ke dalam deskripsi bagian. Dan paragraf ke-8 atau paragraf terakhir termasuk ke dalam deskripsi manfaat. Sekian materi pembelajaran bab 4, yaitu teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan rajin belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.